Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan pemaparan materi mengenai Good Health and Well-being yang merupakan elemen ketiga dari SDGs. Kelompok 3 ini beranggotakan Amanda Priyus Liza, Abdul Halim Asabani, Bayu Aji Kencana, Hafid Aslam S, Muladi Jordan, Jelita, Desiana Sihombing, William Sebastian Bernandi, Karisa Ainun Nikmah, Tobias Adriel Silain, Tasya Amanda, dan Redo Saputra. Pembangunan berkelanjutan atau umum disebut Sustainable Development Goals, disingkat SDG, adalah program pembangunan jangka panjang yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami mengangkat topik penelitian mengenai kesehatan dan kesejahteraan Indonesia dengan Singapura sebagai bagian dari SDG ketiga, yaitu Good Health and Well-being. Kesehatan dan kesejahteraan merupakan dua faktor penting dan krusial bagi manusia, sehingga seringkali dijadikan sebuah acuan bagi negara untuk indikator kemajuan sebuah negara. Beberapa hal pendukung seperti pentingnya faktor ini bagi kehidupan seseorang, visi dan misi negara Indonesia dan Singapura, dan kondisi geografis Indonesia dan Singapura yang tidak jauh berbeda, mengingat kedua negara ini merupakan bertetangga dan serumpun, namun memiliki tingkat kesehatan dan kesejahteraan yang bertolak belakang. Hal tersebutlah yang melatar belakangi penelitian kali ini. Pada pembahasan akan dijelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Tujuan dari penelitian kali ini yaitu mendeskripsikan perbedaan tingkat kesehatan dan kesejahteraan Indonesia dan Singapura dalam memperhatikan beberapa faktor seperti harapan hidup, ketanggapan negara terhadap kesehatan, hukum mengenai kesehatan, dan teknologi kesehatan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu metode. Cara atau prosedur yang ditempuh untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode flowchart. Berikut ini merupakan alur pengerjaan dalam penelitian ini. Yang pertama dimulai dengan start, lalu kemudian studi literatur, selanjutnya analisis dan pengelolaan, lalu kemudian output poster, selanjutnya saran dan masukan, dan terakhir selesai. Selanjutnya, analisis data dan hasil temuan, proses atau upaya mengolah data menjadi informasi baru. Untuk mengetahui seberapa baik harapan hidup antara Singapura dan Indonesia, kita lihat dari rata-rata umur kematian di negara tersebut. Angka harapan hidup Singapura dan Indonesia sangat jauh selisihnya, yaitu Singapura sebesar 82,4 tahun, sedangkan Indonesia sebesar 70,76 tahun. Padahal, secara geografis, Singapura dan Indonesia ada dalam wilayah yang sama. Namun, apa saja penyebabnya? Di sini ada faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup antara Singapura dan Indonesia. Yang pertama, ada kualitas lingkungan. Banyaknya pencemaran dapat menurunkan angka harapan hidup karena lingkungan tersebut tidak sehat. Yang kedua, ada perilaku. Tidak sadarnya akan perilaku yang tidak sehat dapat menurunkan tingkat harapan hidup seseorang, dan ini cukup umum terjadi di Indonesia. Kemudian ada faktor pelayanan kesehatan. Hal ini berkenaan dengan seberapa mudah pelayanan kesehatan dapat dijangkau. Jika pelayanan mudah dijangkau, angka harapan hidup dapat meningkat secara signifikan, karena jumlah orang sakit akan berkurang secara signifikan. Selanjutnya ada faktor ekonomi, fokus ke pendapatan per kapita. Jika seorang individu atau orang tuanya memiliki pendapatan yang tinggi, maka mereka dan keluarganya juga akan terpenuhi biaya dan akses terkait perawatan kesehatan, serta kebutuhan gizi untuk pola hidup sehat lebih mudah untuk diwujudkan jika memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Berikutnya adalah kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia sangat tertinggal dari Singapura. Padahal diketahui bahwa Indonesia dan Singapura memiliki persamaan pada geografisnya maupun dasar hukumnya tentang kesehatan. Tetapi seperti hasil analisis sebelumnya,
dalam hal lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan ekonomi, Indonesia sangat tertinggal jauh. Oleh sebab itu, banyak sekali evaluasi yang perlu dilakukan di Indonesia untuk mengejar ketertinggalannya. Nah, kira-kira apa sih yang perlu dilakukan Indonesia ini? Nah, kami memiliki beberapa saran kebijakan, yaitu pertama, meningkatkan sanksi kepada tindakan yang merugikan, seperti pencemaran khususnya, sehingga setiap pelaku pencemaran tersebut dapat merasa jera terhadap tindakan tersebut. Nah, kedua, pembuatan tindakan khusus serta tindakan pengendalian langsung oleh pemerintah seperti yang dilakukan Singapura, yaitu melakukan kontrol penuh pada bidang kesehatan, sehingga supply dan harga dapat dikendalikan dengan baik. Ketiga, pemberian akses kesehatan yang lebih baik untuk semua kalangan. Nah, buatlah akses kesehatan bagi keluarga dengan pendapatan per kapita yang rendah dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan mudah. Nah, yang terakhir yaitu mengurangi jumlah perokok di Indonesia. Itu kita ketahui bahwa perokok aktif maupun pasif tetap terdampak kesehatannya. Sehingga jika jumlah perokok turun secara signifikan, dapat dipastikan angka harapan hidup dapat meningkat secara signifikan. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kami. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat dan apabila ada salah, kami mohon maaf. Mengakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.